Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini bisa bertemu lagi ya dalam pembahasan materi fikih. Adapun materi pembelajaran kali ini yaitu yang akan dibahas tentang masalah zakat fitrah ya. Itu sekali lagi bahwa materinya adalah zakat fitrah ya. Itu yang akan dibahas mulai daripada pengertian dan hukum zakat fitrah. Ya, apa itu yang dimaksud dengan zakat fitrah dan hukumnya bagaimana ya. Terus yang kedua ya tentang rukun zakat fitrah, apa saja yang termasuk rukun daripada zakat fitrah itu sendiri ya. Yang ketiga yang termasuk atau yang berkenaan dengan masalah zakat fitrah yang akan dibahas kali ini yaitu tentang syarat wajib zakat fitrah. Apa saja syaratnya ya, atau apa saja yang termasuk syarat wajib untuk zakat fitrah ya. Terus yang keempat tentang waktu membayar zakat fitrah, kapan waktunya yang baik atau yang tepat ya untuk membayar zakat fitrah. Dan yang kelima tentang ukuran zakat fitrah, berapa ukuran yang betul atau yang benar untuk ukuran zakat fitrah ya. Inilah 5 masalah atau 5 bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita mulai daripada pengertian dan hukum zakat fitrah ya. Di pengertian tentang zakat fitrah dan hukumnya bagaimana hukum tentang zakat fitrah tersebut. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu apa? Dilihat daripada segi pengertian. Nah, di sini yang dimaksud dengan zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Jadi diartikan zakat fitrah itu adalah bersih atau suci. Itu menurut bahasa. Nah, adapun menurut istilah, pengertian zakat fitrah itu adalah sejumlah harta. Ya, jadi sejumlah harta berupa bahan makanan pokok. Jadi hartanya berupa bahan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Itu dengan tujuan apa? Di sini tujuan zakat fitrah itu untuk apa? Yaitu untuk membersihkan jiwa, ya, untuk membersihkan diri. Tentu harus terpenuhi syarat dan rukun zakat fitrah. Jadi sekali lagi bahwa zakat fitrah itulah berupa harta, ya, makanan atau bahan makanan pokok. Tidak sah, tidak jadi apabila zakat fitrah dengan selain bahan makanan pokok. Ya, bagaimana kalau dengan uang? Kalau dengan uang langsung itu tidak boleh, tidak jadi. Jadi harus dibelikan dulu kepada beras. Karena di kita kebanyakan bahan makanan pokoknya itu adalah beras. Ya, itulah banyak cara bagaimana ya untuk mulai zakat fitrah. Yang penting jangan langsung pakai uang, harus ditukarkan dulu kepada bahan makanan pokok. Itu untuk zakat fitrah. Terus hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya jelas. Di sini jelaskan bahwa hukumnya adalah fardu ain atau wajib ain. Jadi setiap muslim wajib ya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tentu di sana nanti ada muslim yang bagaimana ya kan? Ada aturannya ya. Di sini ada sebuah hadis tentang yang berkenaan dengan masalah zakat fitrah ya, yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Jadi Rasul telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Baik itu di perkataan dan perbuatan yang keji ya, juga itu ya, dan juga sebagai bekal bahan makanan bagi orang miskin. Jadi seolah-olah dengan zakat fitrah itu membantu orang miskin. Nah, hukumnya wajib bagi setiap yang mampu. Nah, di antaranya membantunya itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Paham ya? Itu pengertian dan hukum zakat fitrah. Selanjutnya kita bahas rukun zakat fitrah. Bagian pokok daripada zakat fitrah apa saja ya yang termasuk rukun zakat fitrah itu ya. Nah, rukun ini harus terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak jadi. Pertama, ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah harus berniat. Itu niat apa? Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah.
Jadi segala macam ibadah itu harus niat karena Allah, termasuk ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak niat, maka itu tidak jadi. Terus yang kedua rukunnya itu ada pemberi zakat fitrah. Jadi ada yang memberikan zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki. Jadi ada yang memberi. Ini pokoknya ya. Terus ada mustahik ya, atau penerima zakat fitrah. Jadi harus ada yang memberi, harus juga ada yang menerima. Mau memberi kepada siapa kalau tidak ada yang menerima, juga mau menerima dari siapa kalau tidak ada yang memberi. Ini keduanya harus terpenuhi. Terus yang ketiga yang termasuk rukun zakat fitrah adalah ada barang atau ada bahan makanan pokok yang dizakatkan. Jelas ya kan, walaupun ada penerima ya, ada yang pemberi, kalau tidak ada bahan pokoknya itu tidak akan terjadi ya. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Nah, yang termasuk syarat wajib zakat fitrah yaitu pertama adalah harus beragama Islam. Ya, berarti non Islam tidak wajib membayar zakat. Jadi adanya kewajiban membayar zakat fitrah itu khusus bagi orang yang beragama Islam ya. Terus yang kedua daripada syarat wajib zakat fitrah adalah orang tersebut berjumpa dengan Ramadan ya. Jadi mengalami bulan Ramadan ya, minimal pada akhir Ramadan, itu pada malam tanggal 1 Syawal itu harus mengalami hidup pada akhir bulan tersebut ya. Itu baru wajib ya. Itu sampai waktunya sampai sebelum melaksanakan sholat id. Sebelum sholat id atau waktu subuh atau waktu malamnya lahir, seorang ibu melahirkan, maka si bayi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh siapa? Ya jelas oleh kedua orang tuanya yang wajib mengeluarkan. Begitu juga kalau mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib, ya kan? Itu. Terus harus mempunyai kelebihan harta. Jadi ada harta lebih untuk hari itu. Ya. Seandainya untuk hari itu memerlukan berapa, ternyata pas-pasan untuk biaya hari itu, maka dia tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan seandainya ada kelebihan harta daripada kebutuhan untuk hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jelas kalau wajib apabila tidak dia dosa. Dan yang selanjutnya yang termasuk syarat wajib itu berupa makanan pokok penduduk setempat. Bahan makan pokoknya beras ya beras, bahan makan pokoknya jagung ya jagung, tergantung ya wilayah masing-masing. Bahan makanan pokoknya apa, itulah ya yang harus dikeluarkan. Ini yang termasuk syarat wajib zakat fitrah. Jadi apakah seorang tersebut wajib tidak untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, kalau terpenuhi syarat ini maka dia adalah wajib. Silakan pahami lagi ya. Gitu. Terus waktunya kapan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi ada beberapa pilihan ya untuk menunaikan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Nah, seandainya begitu menginjak awal Ramadan punya harta lebih, ya silahkan. Mau makan dalam satu keluarga ada 5 orang. Pada awal Ramadan ini punya lebih untuk 1 orang, ya silahkan untuk 1 orang dulu. Atau untuk semuanya silahkan ya. Jadi sah ya apabila mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan. Ya itu boleh-boleh saja ya itu. Terus yang kedua ya waktunya itu atau waktu yang wajib ketika seseorang menyupai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal, atau ini maksudnya seperti yang tadi saya dibahas di akhir Ramadan sudah menginjak tanggal 1 Syawal. Itu ya. Itu harus seandainya dari awal belum mengeluarkan zakat fitrah, pertengahan belum. Nah, maka di akhir harus ya mengeluarkan zakat fitrah kalau dia mampu ya.
Terus waktu yang dianjurkan atau yang bagus, yang afdal itu adalah setelah salat subuh. Ini waktu yang paling bagus, ya. Memang tadi disebutkan awal silahkan, ya. Pertengahan Ramadan silahkan. Ada waktu yang bagus dari yang bagus, yaitu setelah salat subuh sebelum pelaksanaan salat Id. Itulah yang atau waktu yang paling afdal, ya, yang paling bagus dalam mengeluarkan zakat fitrah, ya. Nah, di sini adapun waktu yang haram, yaitu setelah membayarnya itu setelah selesai sholat Id, itu tidak termasuk zakat fitrah, ya, itu termasuknya sedekah biasa, ya. Terus ukurannya berapa, ya? Ukuran zakat fitrah itu. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan, ya, dengan kadar ukuran 1 sok. Itu kurang lebih sekitar 3,5 liter, ya, atau 3,5 liter. Ada yang menyebutkan juga 3,1, ya, liter, atau setara dengan 2,5 kilogram beras kalau bahan makan pokoknya beras, ya, 2,5 kilogram itu untuk satu orang, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak ataupun bayi, sama ukurannya. Bayi pun 2,5 kilogram atau 2,5, ya, untuk ukuran zakat fitrah. Kalau pakai liter ya 3,5 liter, tapi umumnya di kita pakai kilo. Cuman, ya, beras, kalau pakai beras untuk zakat fitrah harus sama dengan beras yang kita makan sehari-hari, ya. Maksudnya harganya, ya kan, kalau yang kita makan sehari-hari memakan harga 15.000 per kilogram. Nah, untuk zakat fitrah juga sama, tidak boleh yang lebih murah, ya. Bahkan lebih bagus sebaliknya, kalau yang kita makan memakan harga 10.000, yang untuk zakat 15.000, ya silakan, itu lebih bagus kalau dia mampu, ya, minimal setara, ya, minimal sama, ya, itu tidak boleh. Kalau untuk dimakan yang baik, yang enak, yang bagus. Kalau untuk zakat yang jelek itu harus sama, ya. Ya, demikianlah untuk pembahasan materi pembelajaran kali ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.